suatu tenaga ahli, misalnya ahli geodesi, Pak, ya. Ahli geodesi itu kan pekerjaannya masalah topografi, Pak. Gitu. Dia pengalamannya ya pernah ukur di sungai, di masalah-masalah keadaan jalan, bina margaan, dan mungkin yang lain. Nah, kadang-kadang Pak, itu kalau seorang geodesi itu pengalamannya ada di jalan kebanyakannya, tetapi pada waktu kita ikut tender itu ada di sumber daya air. Nah, ini nilai di bina marga itu tidak dinilai, Pak, gitu loh, Pak. Harus pengalamannya di sumber daya air gitu loh, Pak. Umpamanya seperti itu. Ini kan artinya pengalaman-pengalaman yang sudah didapat baik di bina marga maupun di sumber daya air ini, maksud kami ya harus dinilai gitu loh, maksud saya, Pak. Walaupun pekerjaan itu baik di bina marga atau mungkin di sumber daya air gitu, Pak. Karena itu hanya mengukur kan ya pekerjaannya pengukuran topografi ya seperti itu. Ini demikian juga yang pengalaman kami permintaannya itu misalnya ahli geologi, Pak. Ngebor di bendung atau bendungan dan ngebor di jembatan itu kalau kita tender di bina marga itu harus pengeborannya di jembatan misalnya begitu, Pak. Selama foto itu di jembatan terus gitu, Pak. Kan tidak mungkin itu, Pak. Gitu. Nah, ini kami mohon itu untuk dia pengalaman di sumber daya air maupun pekerjaan ngebor dimanapun tetap ada dinilai. Ini mohon disosialisasikan demikian untuk ahli-ahli yang lain, Pak, seperti hidrologi dan sebagainya. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Bapak. Saya coba bantu jawab di sini, Bapak. Jadi tadi yang pertama itu dokumen referensi, Pak. Oh, referensi ya, Bapak ya. Ya. Nah, referensi tadi, ya, karena kan sementara ini yang diminta itu berupa dokumen surat perjanjian, BAST, kemudian adendum. Itu karena kami mengacu sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi melihat dari sosialisasi pendampingan berapa hari ini, permasalahan di lapangan itu seperti ini, Bapak, karena khusus untuk TA ini mayoritas itu nggak menerima dokumen kontrak. Jangankan dokumen kontraknya, nilai proyeknya pun mereka nggak boleh tahu gitu kan, Pak ya. Nah, ini sudah menjadi catatan tersendiri bagi kami dan akan kami sampaikan ke pimpinan seperti itu. Kemudian jadi sementara ini yang dimasukkan itu kalau ada dokumen kontraknya tadi yang dimasukkan adalah surat perjanjian antar si TA dengan si pemberi kerja. Pemberi kerja ini maksud kami adalah si, pemberi kerja secara yang langsung gitu, Pak. Bapak bekerja tanda tangan kontraknya ke siapa gitu, ke perusahaan atau ke mana gitu. Nah, itu aja yang dimasukin, Pak. Ya. Seandainya misalnya gini, Pak, seandainya referensi pekerjaan tidak ada di pengguna jasa, itu bisa menggunakan dengan yang di referensinya dari perusahaan yang mereka kerja gitu loh, Pak. Gitu, Pak. Yang diminta itu yang Bapak tanda tangan, Pak. Bapak tanda tangan itu dengan siapa? Itu yang diminta, Pak. Surat dokumen kontraknya itu, Pak. Sebenarnya yang itu aja. Jadi bukan dokumen kontrak secara keseluruhan, Pak. Kemudian nanti kita ada sedikit masukan ini, Pak, bersama Bu Cindy. Iya, iya. Jadi kalau saya melihat isian dari input itu sepertinya untuk perusahaan, bukan untuk tenaga ahli. Karena apa? Ini kan diperuntukkan untuk nanti menilai ketika tenaga ahli ikut dalam lelang, ya, Pak. Gitu. Iya, iya. Nah, tentunya referensi kerja tenaga ahli ini dengan kontrak ini ada yang tidak sama. Mungkin kontraknya dia 10 bulan untuk satu pekerjaan untuk perusahaan, paket itu. Tapi tenaga ahli umpamanya hidro hanya dipakai 6 bulan, highway-nya hanya dipakai 8 bulan atau seperti itu. Jadi
belum tentu juga tenaga ahli yang dipasang di paket itu sama dengan jangka waktu masa kontraknya, Pak. Iya, Pak. Ya, itulah yang seperti yang kami jelaskan di awal tadi, Bapak, bahwa memang permasalahan di lapangan itu seperti itu, Pak. Nah, kami di sini tentunya sebagai pembina jasa konstruksi itu berusaha memperbaiki pelan-pelan, Pak, sedikit demi sedikit mengenai ketidaksinkronan atau sudah sewa mobil apa istilahnya, ya penyelewengan lah gitu kan, mengenai apa yang ditandatangani di kontrak ataupun yang di lapangan itu berbeda. Nah, kami berusaha sedikit demi sedikit itu untuk idealisnya ke depannya, Bapak. Tapi sementara ini karena permasalahan seperti ini itu menjadi catatan tersendiri bagi kami, Bapak, untuk pengembangan aplikasi ini ke depannya. Tapi itu nanti ke depan mau tidak mau apa yang ada di dalam kontrak dengan apa yang Bapak kerjakan dan apa yang Bapak terima nanti sebagai pembayaran itu harus sama, Bapak. Karena itu ke depan ini keterbukaan informasi itu dan sinkronisasi data itu mau tidak mau itu nggak bisa dielakkan, Bapak. Itu akan terjadi, Bapak. Nah, itu kita di sini coba untuk satu-satu kita perbaiki. Nah, tadi yang lanjut saat ini kita belum bisa input data, Pak, karena tadi saya mencoba memasukkan berita acara, tanggal berita acara, Pak, penyelesaian saya dapat, kemudian ketika saya masukkan referensi saya nggak match itu loh. Iya. Ya 10 bulan tapi referensi saya cuma 7 bulan gitu. Iya. Itu permasalahan di lapangan. Di validasi kira-kira lulus enggak kan gitu, Pak? Iya. Itu jadi masukan kami, Bapak. Itu siap. karena kan masih dalam pengembangan, Bapak, nanti masih akan sangat terbuka lebar mengenai perbaikan-perbaikan di sana sini, menu apa aja yang harus ditambah atau dikurangi atau dihilangkan itu masih sangat terbuka, Bapak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Kita lanjutin aja ke tadi ada pertanyaan kami yang launching tadi kapan ya, Pak? Oh ya. Ya, mohon maaf tadi kepotong dari Pak Aprilio tadi. Nah, ini sementara ini Bapak untuk dasar hukum penggunaan aplikasi simpan ini untuk digunakan sebagai alat bantu validasi dan verifikasi data pengalaman bagi pengadaan barang dan jasa itu regulasinya masih dalam tahap penggodokan, Bapak. Nah, jadi nanti kita sambil menunggu regulasinya keluar, nanti baru aplikasi ini bisa di launching. Jadi kemungkinan sih karena setelah diinput oleh Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini, nanti datanya akan diuji coba pada bulan November. Jadi perkiraan aplikasi ini akan di launching mungkin Desember atau Januari, Bapak. Jadi mohon maaf, Bapak, ini saya hanya sampaikan, Pak, ini kan masih transisi ya, Pak Ji, Pak. Iya, Pak. Jadi maksud saya ini jangan terlalu rigid gitu, Pak, maksud kami, Pak. Karena nanti kalau terlalu rigid itu nanti bisa kekurangan tenaga ahli, Pak, kita, Pak. Iya. Pak. Nanti itu juga dampaknya juga penyedia jasa tidak bisa menyembunyikan tenaga ahli karena mungkin salah input, salah ini data kurang ini gitu loh, Pak. Maksud kami ya Januari oke, tapi masih jangan terlalu rigid lah gitu loh, Pak. Masih ada semacam ya gimana ya, Pak ya? Kemudahan-kemudahan gitu, Pak. Nanti kita malah justru nanti paket-paket yang ada di pekerjaan di PUPR tidak bisa terkerjakan gitu, Pak. Iya, benar, Bapak. Benar. Iya. Oke. Kita lanjut ke paparan dulu ya, Pak. Iya. Untuk sementara ini kita lanjut dulu ke mekanisme inputting data, Bapak. Nanti ke pertanyaan yang lain ini kami tampung dulu, itu bisa ditulis di kolom chat atau nanti ditunggu aja dulu setelah Mbak Cindy selesai baru kita lanjut ke pertanyaan. Karena ini kita kan waktunya terbatas ya, Bapak ya. Makasih, Bapak. Silakan Mbak Cindy dilanjutkan. Ada yang belum bisa login tuh, Mbak. Pak Riyadi. Pertama kemarin ya, pelatihan kemarin banyak yang info juga nggak bisa login gitu kan, ternyata salah input password. Misalkan nih
passwordnya. Saya punya password ABCDEFG sampai 8 digit ya. Kemudian A-nya itu harusnya adalah huruf kapital. Ternyata saya tulis hurufnya huruf kecil semua. Nah, itu yang kendala. Nah, pastikan Bapak Ibu jangan sampai salah masukkan password. Caranya agar tidak salah masukkan password di email ya. Kan di email kan ada username dan password, copy paste aja. Gitu, copy paste aja. Karena password Siki klien yang saya tahu itu ribet banget ya. A kecil tiba-tiba langsung Z besar seperti itu jangan sampai salah isikan password. Terus tadi pertanyaan dari Bapak siapa saya lupa ya untuk saya. Apakah nilai kontrak jika saya input ya, saya sebagai tenaga ahli misalkan ya, tidak sesuai dengan nilai kontrak yang sebenarnya yang diinput oleh badan usaha, itu nge-link atau tidak? Saya sudah tanya Pak Novel, jawabannya tidak nge-link. Nah, nanti untuk ketentuan ya silakan di bagian validator nanti itu ketentuan silakan mungkin didiskusikan dengan atau dijawab oleh Mas Emil dari PU. Lanjut ya kita ya, saya share screen dulu. Nah, di sini ada tampilannya ya. Sudah sampai dokumen kontrak sudah kita upload. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tadi sudah saya info, tipe file yang bisa diupload adalah PDF, maksimal size-nya ada 20 MB. Ini sudah jam 15:28, artinya hanya tersedia 22 menit lagi nih. Kita agak ngebut ya. Nah, di sini ada kita upload filenya. Apa yang terjadi kalau saya upload file selain PDF? Ya, Bapak Ibu kita praktek nih. Takutnya ada yang mau coba-coba nih, saya upload lah file PDF, bukan PDF, bisa nggak sih? Kita klik tombol simpan, ada keterangan gagal upload file. Jadi pastikan apa yang Bapak Ibu upload adalah file yang yang sesuai yang kita persyaratkan seperti itu. Kita akan upload filenya. Ketiga filenya harus diupload ya Bapak Ibu ya. Kita upload filenya, berhasil, kemudian upload lagi, yang terakhir ada BAST. Kita klik tombol simpan, dan sudah di-upload. 3 yang diminta, kita sudah lampirkan ketiga filenya, sudah kita upload. Apakah selesai sampai di situ? Jawabannya tidak ya. Statusnya di sini masih belum diajukan, memang karena kita belum submit ya. Nah, di sini ada yang belum lengkap. Kalau kita lihat tombol view ya, tombol view ini berfungsi untuk melihat apa detail dari apa yang sudah diinput dan juga melihat file yang sudah kita upload. Ya, kita klik tombol view. Nah, di sini hanya view only ya, Bapak Ibu ya. Ini masih banyak, kalau kita view ini ya, masih banyak yang belum di-input ya, seperti itu. Kenapa sih masih banyak yang belum di-input? Karena data yang kita dapat dari Siki, Bapak Ibu, dari asosiasi pasti paham. Ketika kita input di Siki sertifikasi, inputannya itu lebih sedikit ya, untuk tenaga kerja ya, kalau badan usaha berbeda. Untuk tenaga kerja itu contohnya hanya nama pengalaman, tahun mulainya, terus dia bekerja sebagai apa, nilai kontrak. Nah, di sini lebih lengkap. Makanya kita harus melakukan editing data. Editing data seperti apa? Contohnya ya, di sini sudah kita upload nih filenya. Kita mau editing data, kita scroll paling atas ya, kita klik tombol kembali. Nah, di sini ada di bawah tombol view ada tombol edit. Nah, di tombol edit ini, di sini Bapak Ibu bisa melihat beberapa inputan yang belum diinput atau belum diisikan ya. Di sini ada tipe atau jenis ya. Apakah si pengalaman ini sifatnya rahasia atau tidak? Nah, silakan dimohon boleh dijelaskan Mas Emil untuk keterangan rahasia dan tidaknya. Iya. Bapak Ibu di sini kan ada klasifikasi ya, pengalamannya rahasia atau tidak sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018.
Yang dimaksud rahasia adalah keadaan tertentu yang dimaksud sesuai dengan pasal 38 ayat 5 huruf B, yaitu barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara. Di sini meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengalaman presiden atau pengamanan presiden dan wakil presiden atau mantan presiden dan mantan wapres beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan atau barang jasa lain yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu di sini maksud dari rahasia atau tidak rahasia tadi. Jadi nanti kalau di sini bersifat rahasia, rencananya ke depan kan ini bisa divalidasikan di pihak non-intern PUPR itu. Jadi itu yang kalau yang bersifat rahasia itu nggak bisa dilihat. Jadi yang bisa lihat cuma intern PUPR aja. Kalau yang bersifat tidak rahasia nanti bisa dilihat, meskipun itu yang dilihat, yang bisa dilihat hanya terbatas, sangat terbatas sekali. Silakan dilanjutkan, Mbak Cindy. Kita lanjut di sini, Bapak Ibu sudah dijelaskan ya oleh Mas Emil tentang rahasia dan tidak. Nah, untuk kali ini contohnya saya pilih tidak nih. Saya pilih tidak, kemudian di sini ya, di sini ada beberapa inputan yang harus kita lengkapi karena tadi sudah saya info ya. Di data pengalaman yang kita input di Siki itu ya, yang sudah ada di sistem Siki tidak sedetail pada data pengalaman yang ada pada e-simpan. Nah, oleh karena itu, selain kita melakukan upload file, kita perlu melakukan tambahan inputting data yang yang sesuai dengan ketentuan pada e-simpan. Nah, sekarang kita lanjut untuk melengkapi inputan-inputannya. Di sini tahun mulai dan tahun selesainya, saya lihat dulu ini tahun 2017. Saya pilih tahun mulainya 2017, tahun selesainya 2017 juga. Oke. Nah, kemudian jabatannya di sini dia project manager ya. Bapak ini sebentar saya lupa, AS 203. Jalan jembatan itu ya betul AS 203. Nah, di sini AS 203 lingkup pekerjaannya ya. Contoh ya. Kemudian lokasi pekerjaannya sudah ada sebelumnya ya. Kemudian di sini juga ada pada baris kedua yaitu pemberi tugas atau owner pekerjaan. Nah, di sini kita pilih ya. Ada dua di pemberi tugas, ada PU dan non PU. Apa perbedaannya? Kalau kita pilih PU, pada PU ini di sini akan ada pilihan nama instansi. Nama instansinya itu sudah ada di sistem, sudah kita sediakan, jadi tinggal dipilih. Kemarin ada yang bertanya seperti ini, kalau misalkan nih saya itu punya paket pekerjaan atau pengalaman yang itu misalkan nih di pemerintah kabupaten. Nah, ini tidak terdapat pada nama instansi, tidak ada pilihannya, silakan dipilih non PU. Betul begitu ya Mas ya? Mas Emil. Yeah. Nah, kemudian di sini untuk contohnya, kalau untuk non PU itu nama instansinya kita input sendiri seperti itu. Kalau PU ada pilihannya, kita tinggal pilih di sini ya. Di sini saya untuk contohnya saya akan pilih non PU. Nanti pada inputan manual ya di e-simpan saya akan praktekkan bagaimana pada jika kita pemberi tugasnya adalah PU. Di sini kita input ya nama instansinya agar cepat saja ya, alamatnya kita input, nomor teleponnya kita input, kemudian emailnya ya, kemudian jabatan pemberi tugasnya, nama pemberi tugasnya, nomor telepon pemberi tugasnya, email pemberi tugas. Kemarin, pelatihan kemarin hari ketiga, ada yang tanya, Mbak, bagaimana jika email pemberi tugas itu biasanya kan pada nggak tahu ya. Nah, apa yang harus dilakukan, boleh dibantu Mas Emil? Halo ya Mbak. Maaf tadi saya ke distract lagi nyatet notulen tadi. Ya.
Untuk Jika ya silakan. ya untuk yang alamat email ya tadi ya. Ya. Untuk alamat email tadi kalau di sini kalau Bapak dan Ibu nggak ada itu bisa dimasukkan alamat email induk dari instansi si pemberi kerja tadi, ataupun bisa juga dimasukkan alamat email PPK kalau ada. Jadi mungkin dua itu aja alamat emailnya. Kalau nggak ada dari email yang ada di kontrak gitu. Baik, terlanjut ya Mas ya. Iya, iya. Oke, nah di sini setelah kita input ya, di baris pertama pekerjaan sudah kita input, pemberi tugas atau owner pekerjaan sudah kita input. Terakhir di baris ketiga. Nah di baris ketiga ini ada beberapa inputan ya, baik dari nomor kontrak sampai nilai kontraknya. Di sini Bapak Ibu kita input nomor kontraknya. Kemarin dan tadi ya ada yang bertanya ya, kemarin ya kalau salah ya kemarin ada yang bertanya seperti ini, Mbak, untuk nomor kontrak itu jenis yang bisa diinput ya, yaitu angka, kemudian alfabet dari A sampai Z, kemudian simbol ya seperti titik, garis, garis miring atau dan lain-lain seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, pasti bisa diinput ya. Kemudian tanggal mulainya saya input, sudah ada di situ kebetulan nomor BA serah terimanya seperti ini tuh ya, bisa ya. Kemudian tanggal BA serah terimanya, kemudian nilai kontraknya sudah ada nih, kita dapatkan dari data Siki sebelumnya, jadi tinggal kita simpan. Tetapi Bapak Ibu ya, jangan lupa ya, nilai kontrak yang ada di sini ya. Nilai kontrak yang ada di sini berbeda dengan nilai kontrak yang ada di Siki. Nilai kontrak yang ada di Siki itu adalah 1:1000. Ya Bapak Ibu pasti udah terbiasa lah ya, kalau di Siki 1:1000 nilai kontraknya. Kalau di sini sepertinya ya, bukan sepertinya, nilai kontrak yang ada di sini itu bukan 1:1000. Jadi kalau misalkan dia 2.351.000.000, tinggal kita tambahkan nolnya di belakang 3 lagi, seperti itu. Kita klik tombol ubah. Nah, sudah kita lakukan sudah kita lakukan inputting ya, sudah kita tambahkan, sudah kita lengkapi berkas-berkasnya. Tadi sudah kita praktekkan bagaimana cara view, kemudian edit. Di bawah edit ada apa ya? Di bawah edit ada delete, berfungsi untuk jika kita nih saya nggak jadi mengajukan pengalaman ya, pengalaman tersebut atau meminta untuk divalidasinya tidak jadi, saya bisa hapus, klik tombol hapusnya di sini ya. Kemudian yang terakhir di bawah ada submit. Nah, submit ini berfungsi untuk kita bisa melakukan permohonan untuk segera dilakukan validasi oleh validator, seperti itu. Nah, di sini ada ketentuannya. Silakan dibaca Bapak Ibu. Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya ajukan adalah benar dan lengkap. Di sini ada 2 poinnya, silakan dibaca ya Bapak Ibu ya, harus dipahami ya, karena ini kan ada ketentuannya. Kemudian saya klik checklistnya di sini, saya menyetujui ketentuan yang berlaku. Saya klik tombol ajukan. Bapak Ibu dimohon sekali jika sudah melakukan jika kita mau melakukan submit data ini harus dipastikan benar ya. Misalkan jangan sampai salah upload file, jangan sampai juga salah jangan sampai juga salah input data, seperti itu. Karena apa? Pengalaman yang sudah disubmit tidak bisa diedit atau di-delete lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti nggak bisa lagi diedit gitu. Mohon sekali dipastikan datanya sudah benar dan bukan diverifikasi kita sebut ya. Kita pastikan lagi lah seperti itu ya. Karena nanti nggak bisa diedit. Kenapa? Atau apa sih alasannya kita tidak menyediakan tombol edit dan delete ya ketika sudah kita lakukan submit data? Karena kalau kita berikan edit dan juga delete data, ini
kegiatan ini tidak akan selesai nanti. Kasihan validatornya ketika dia mau melakukan validasi seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk import pengalaman Siki sudah saya jelaskan ya di sini ya. Poin-poinnya adalah klik pengalaman Siki, klik download, import pengalamannya, kemudian upload file dokumennya, dan juga edit ya, artinya kita tambahkan data-data yang belum lengkap ya, karena di Siki datanya itu tidak selengkap yang ada di simpan. Kemudian jika sudah diedit, klik ubah ya. Kemudian sudah dipastikan benar, baru datanya kita submit. Artinya itu ya poin-poinnya dari import pengalaman Siki. Yang terakhir adalah tambah pengalaman. Tambah pengalaman atau kita melakukan self-declare pada pengalaman yang kita miliki. Jadi kita bukan dapatnya dari Siki ya, melainkan langsung kita lakukan self-declare. Bagaimana caranya? Langsung kita praktek di sini, klik tombol tambah pengalaman. Oke, baik. Pada tombol tambah pengalaman, di sini ada klasifikasi lagi, apakah ini pengalamannya rahasia atau tidak. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Emil, apa sih pengertian dari rahasia dan tidaknya ya, sudah diinformasikan oleh Mas Emil. Jadi tinggal, saya harap Bapak Ibu sudah paham soal ini ya. Untuk contohnya saya pilih tidak. Kemudian untuk pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan ini pada inputan nama pekerjaan ada nama paket sampai lokasinya ya. Karena dia punya AS203 ya sebagai anggotanya Intakindo, saya akan buat pembangunan contoh ya. Jembatan Suramadu nih ya contohnya. Tahun mulainya contohnya di sini. Oke, ada satu lagi yang perlu saya info ya. Pada pengalaman Siki tadi, pengalaman yang bisa dilakukan import adalah pengalaman yang ada di atas tahun 2015. Jika di bawah 2015, contohnya pun 2014 tahunnya bulan Desember tanggal 31 tetap tidak bisa diupload atau diimport ke eSimpan. Nah, untuk import atau self-declare ini, pengalaman yang bisa diinput adalah pengalaman setelah sebelum dari 2021, baik itu dari sebelum 2015 pun bisa diinput. Karena pada pelatihan hari pertama kami infokan adalah pengalaman yang bisa diinput ya pada self-declare ini adalah pengalaman yang ada di atas 2021. Ada banyak sekali masukan dari Bapak dan Ibu sekalian dari tim asosiasi bahwa sebaiknya dibuka ya. Jadi kami sudah buka di sini. Jadi pengalaman yang bisa diinput adalah sebelum dari 2021 pun sudah bisa seperti itu. Nah, di sini tinggal kita input ya contohnya ya. Ini hanya contohnya, saya tahun mulai saya pilih, tahun selesai saya pilih. Kemudian jabatannya saya pilih, SKA yang dia miliki ya, yang berhubungan dengan nama paket pekerjaan ini adalah contohnya karena di jembatannya saya pilih SKA-nya AS203. Kemudian lingkup pekerjaannya di sini saya input, lokasi pekerjaannya saya input ya. Nah, kemudian di sini juga contoh ya, ini lokasinya ya. Pada baris pemberi tugas atau owner pekerjaan ya, tadi saya sudah contohkan non PU. Ini saya contohkan pemberi tugasnya kali ini PU ya. Nama instansinya jadi bisa dipilih untuk ini. Nah, kemudian sudah saya pilih nama instansinya, alamatnya saya input, nomor teleponnya saya input, emailnya saya input ya. Kemudian Mak. Ya. Maksudnya di sini PU dan non PU ini maksudnya adalah proyek di lingkup Kementerian PUPR ya. Jadi kalau yang di dinas nanti masuknya ke non PU. Ya, silakan Mbak. Ya. Kemudian di sini saya input jabatannya ya. Kemudian nama pemberi tugasnya, kemudian nomor teleponnya, kemudian email pemberi tugasnya. Di sini email pemberi tugasnya saya input juga.
Kemudian di sini sama seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Emil ya, soal email pemberi tugasnya kalau memang tidak ada ya seperti yang sudah dijelaskan Mas Emil, silakan diaplikasikan di sini. Kemudian baris terakhir di kontrak pekerjaan. Nah, kontrak pekerjaan ini saya input nomor kontraknya. Tanggal mulanya tadi saya buat ya, untuk tahunnya 2020 dan tahun selesainya 2020, otomatis akan saya buat di tahunnya yang 2020. 20.02.2020. Kemudian nomor BA-nya, kemudian tanggal serah terimanya, contohnya ya, nilai kontraknya misalkan saya buat. Interupsi Bu Ya, Cindy. silakan Pak. Mengenai nomor berita acara serah terima Ibu. Ya. Kembali lagi. Kita tenaga ahli hampir tidak pernah punya berita acara serah terima. Nah, nomor berita acara serah terima yang mana yang diisikan? Terus kemudian sekali lagi nilai kontrak Ibu. Ya. Karena saya berkontrak adalah tenaga ahli. Kemungkinan proyek yang saya tangani nilai kontraknya katakanlah perusahaan itu adalah 500 juta katakan Ibu ya. Tetapi saya mempunyai nilai kontrak kan tidak 500 juta Ibu. Mungkin hanya 100 juta dengan honor kami yang terima selama sekian bulan itu. Nah, nilai kontrak dan berita acara serah terima ini bagaimana misalkan itu terutama nomor berita acara kalau kita tidak punya, apa yang akan terjadi kalau berita acara itu tidak kita isi? Demikian Ibu. Ya, baik. Saya bantu jawab Mbak Cindy. Ya, untuk di aplikasi simpan ini karena gunanya adalah untuk membantu dari tim Pokja dan PPK dalam verifikasi dan memvalidasi data pengalaman Bapak Ibu semua, baik badan usaha ataupun tenaga ahli. Ini kita mengikuti aturan yang ada di Permen PU nomor 14. Jadi data dokumen data apa saja yang harus diikuti mengikuti Permen PU 14 tadi, Bapak. Untuk sementara ini seperti itu aplikasi ini. Jadi masih cukup rigid tadi, tidak fleksibel, jadi masih terkunci. Jadi kalau ada data yang tidak terisi jadinya nggak bisa muncul ya Mbak Cindy ya, karena semua datanya tadi harus terisikan. Nah sementara ini seperti itu Bapak, tapi ke depannya ini akan kami jadikan masukan Bapak dan Ibu kepada pimpinan bahwa di lapangannya itu tidak seperti itu, bahwa teman-teman dari TA itu jarang yang menerima dokumen kontrak. Jangankan menerima dokumen kontrak, mengetahui nilai kontraknya aja nggak tahu gitu kan. Jadi seperti itu. Dokumen kontraknya juga sebenarnya tadi kan saya bilang itu ya boleh aja yang apa aja yang dimiliki. Tapi itu sebenarnya untuk sementara aja gitu kan, karena memang seharusnya harus mengikuti dengan Permen PU PR nomor 14 tadi gitu kan, aturannya seperti apa yang mengikuti seperti itu, dokumen apa aja yang harus diverifikasi dan divalidasi oleh tim Pokja ataupun oleh PPK. Jadi mengikuti dari aturan yang ada di Permen PU PR nomor 14 tadi. Jadi dasarnya itu aja sih Bapak dan Ibu. Sementara ini masih seperti itu, tapi tadi masukannya akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Silakan Mbak Cindy. Ya, terima kasih. Ya. Ada yang nanya lagi Mbak, itu email pemberi tugasnya itu perusahaan jasa konsultansi atau yang memberi atau gimana Mbak? Ya, Mas Emil bantuan. Ya, Mas Emil. Emailnya ya si pemberi tugas tadi, pemberi kerja gitu kan. Ya mungkin dari yang tadi si instansi atau dari PPK tadi, instansi pemberi kerja atau PPK. Ini pemberi tugasnya itu PPK berarti ya Pak? Iya. Pak Emil. Atau instansinya apa gitu kan? Pak Emil. Iya Bapak. Iya, terima kasih Pak Emil. Ya silakan Bapak. Ini sekedar saran.
Ya. Tadi kami ikuti bahwa problem terbesar masa aplikasi ini adalah input data yang bukan menjadi data personal tenaga. Ini yang jadi masalah kontrak, kalau bicara sampai terakhir email pengguna jasa. Nah, saran kami sebenarnya aplikasi ini akan lebih efektif jika itu di-input oleh pihak PPK-nya. Ini kan masih collecting data, Pak. Jadi data simpan ini tinggal merefer informasi yang disampaikan oleh PPK, itu bisa sinkron, Pak. Betul, Pak. Betul. Ya, terima kasih Pak Edil. Oke, Bapak, terima kasih masukannya, Pak. Saya catat dulu, Bapak ya. Boleh instruksi? Pak Emil. Ya. Ya. Silakan satu-satu ya. Iya. Yudi Setiabudi dari Intakindo, Pak. Ya. Jadi mohon mungkin sama-sama kita pelajari filosofinya itu kan dari Bohir berkontrak ke badan usaha. Setelah itu badan usahalah yang berkontrak atau buat perjanjian dengan tenaga ahli. Jadi tolong dipahami dulu. Jadi memang kebanyakan si tenaga ahli tidak akan tahu mengenai isi kontrak. Gitu. Nah, bisa tidak umpamanya seperti contoh pengalaman. Dia mengambil pengalaman pekerjaan yang dia laksanakan dari perusahaan tersebut. Ya kalau untuk tenaga ahli itu cukup mungkin kontrak yang dia masukkan untuk pekerjaan itu sudah terdaftar Pak NKPK-nya di database. Jadi kalau memang NKPK-nya ada, kontrak sudah terdaftar, harusnya udah langsung valid, Pak, gitu, experience-nya. Tidak harus dia mencari data yang terkait dengan Bohir, Pak. Nggak perlu, Pak. Itu jadi kita stagingnya kayak gitu, Pak. Terus yang pertanyaan, Pak, itu kan memang tadi ada pekerjaan yang non PU, Pak, ya. Keniscayaan pasti nanti proyek swasta mungkin kan lebih banyak, Pak. Iya. Nah, bagaimana dengan proyek swasta? Umpamanya Bohirnya itu tidak mendaftarkan proyeknya, Pak. Pokoknya developer lah yang paling gampang. Developer. Dia bangun rumah Lux gitu kan. Terus dia cari kontraktornya harus panggil tenaga ahli. Itu pekerjaan mungkin sama developer nggak didaftarkan, Pak. Apakah menjadi tidak berlaku pengalaman si tenaga ahli? Yang nomor 2, Pak. Nah, yang nomor 3, kedaluarsa dari pengalaman, Pak. Kalau nggak salah 5 tahun ya, Pak, ya. Nah, kalau 5 tahun, Pak, ini kita tidak tahu, Pak, COVID sampai kapan, Pak. Pasti proyek itu akan sangat sedikit, Pak. Akan banyak tenaga ahli yang tidak bekerja. Nah, kalau umpamanya hanya 5 tahun, terus 3 tahun seumur SKA umpamanya, kondisi sekarang seumur SKA 3 tahun, dia tidak dapat pekerjaan sama sekali. Sementara pengalaman dia yang terakhir itu 6 tahun yang lalu karena masih berlaku untuk SKA dia yang terakhir. Itu kan dia menjadi 0 pengalaman, Pak. Gitu. Mungkin itu pertimbangan, Pak. Jadi umur kadaluarsa kontrak tolonglah dibuatkan panjang, apalagi kondisi sedang seperti ini. Itu mohon maaf, Pak, tadi yang tentang NKPK tadi saya kurang nangkep tadi, Pak. Ya, NKPK itu kan nomor kontrak pekerjaan konstruksi, Pak. Iya. Terus seharusnya NKPK bila terdaftar di mana, Pak? Ini lagi saya catat, Pak. Nanti saya sampaikan. Jadi kan stagingnya, Pak, Bohir atau perusahaan berkontrak dengan Bohir, pemilik proyek. Iya. Saya udah ke situ. Terus si tenaga ahli kan berkontraknya dengan perusahaan penyedia jasanya, Pak. Oh, jadi yang di NKPK di badan usahanya tadi kalau sudah terdaftar harusnya muncul juga di tenaga ahli gitu ya, begitu datanya gitu, Pak, ya. Jadi cukup dia cantumkan NKPK-nya aja, Pak. Udah. Oh, iya. Tenaga ahli itu nggak perlu lagi data tentang Bohir, nggak perlu, Pak. Selama valid, memang pengalaman perusahaan itu valid, ya sudah, itu bisa dia, itu udah given untuk dia, Pak. Gitu. Iya. Ya, memang filosofinya kan begitu, Pak. Tenaga ahli nggak pernah tahu, Pak, dan perusahaan juga nggak tahu, Pak, pembuka dapurnya, Pak.
Ya. Jadi langsung ke link ke tenaga ahli ya Pak, nomor tadi yang data kontrak, terus berita acara seri terima kalian gitu ya Pak. Iya itu jadi masukan Pak, kami catat Pak. Ya, jadi masukan Bapak. itu si tenaga ahli itu cukup memasukkan datanya NKPK tadi Pak ya. Ya, yang dia dapat dari perusahaannya, nggak perlu Ya. dari Bohir, itu kan urusan perusahaannya Pak. Gitu. Selama pengalaman si perusahaan itu valid, harusnya datanya, alamat emailnya segala macam kan sudah ada Pak di perusahaan tempat dia kerja itu Pak. Iya iya. Ya, itu Pak. Ya, terima kasih Bapak atas masukannya itu, langsung kami catat Pak. Baik Pak, itu bagus sekali sarannya Pak Yudi. Saya nambahin sedikit mendukung Pak Yudi tadi, Pak Emil, Pak Azza. Apakah pengalaman-pengalaman proyeknya ini untuk proyek-proyek yang hanya didanai APBN ataupun APBD atau termasuk swasta, itu yang harusnya yang mendukung pertanyaan Pak Yudi tadi, itu benar sekali itu. Karena kalau yang APBN atau APBD tentunya kan tadi sumber data bisa dilihat di SPSE, IMON dan lain sebagainya, bisa dikonekkan ke situ gitu loh. Tetapi kalau yang dana swasta kan belum. Tadi kalau Pak Yudi bilang dari developer itu dana swasta pasti kan. Iya. Nah itu akan agak susah memang. Padahal si tenaga ahli tersebut memang sangat kompeten dan dapat banyak pekerjaan dari investor, istilahnya investor swasta atau developer apa segala macam. Nah itu bagaimana gitu? Kalau memang belum link harus ada caranya, Sudah ada putusan itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini setelah yang ini nanti pertanyaannya nanti lagi ya. Ini Mbak Cindy kan selesai dulu, nanti baru kita lanjutkan. Jadi terima kasih tadi masukan mengenai data-data tadi yang seharusnya dari TA tinggal memasukkan NKPK-nya aja, jadi nanti datanya udah link dengan Badan Usaha Pemberi Kerja tadi ya. Kemudian untuk yang pengalaman kalau di swasta gimana gitu kan, apakah diterima gitu. Sementara ini di aplikasi simpan memang masih sangat rigid Pak. Tadi kan sesuai tadi memang memerlukan adanya BAST dan harus sudah keluar dulu BAST-nya baru bisa dimasukkan ke simpan gitu data pengalamannya. Kalau belum keluar BAST-nya itu belum bisa dimasukkan pengalamannya. Jadi sementara ini seperti itu dulu Bapak Agung. Tapi semuanya ini tadi sudah kami catat Pak. Langsung kami masukkan ke pimpinan kami untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pak. Iya Pak, sedikit Pak ya, tambah Pak. Ya. Pak, dengan kondisi COVID yang kita tidak tahu, bisa 3 tahun, 5 tahun, pasti proyek pemerintah itu akan sedikit. Iya benar Pak. Itu mungkin proyek swasta. Nah kalau umpamanya si tenaga ahli tidak bisa kerja di proyek pemerintah, kan sama aja Pak, pemerintah kekurangan tenaga ahli Pak. Jadi harus dibuka peluang Pak secepatnya. Iya benar Pak. Iya. Proyek swasta itu bisa terfasilitasi juga Pak. Iya benar Pak. Iya. Itu dari kemarin memang sudah menjadi catatan kami Pak. Nanti akan kami ajukan kepada pimpinan Pak. Terima kasih. Mungkin langsung lanjut lagi, kita selesai dulu dari Mbak Cindy, baru kita lanjut lagi. Ini kan dikit lagi selesai ya Mbak ya. Ya. Kita selesai dulu dari Mbak Cindy, baru kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan. Silakan Mbak Cindy. Ya, baik Mas. Di sini tadi kita sudah sampai input tanggal BA serah terima dan nilai kontrak. Nah, kalau sudah benar semua di sini, kalau sudah benar semua Bapak Ibu, kita pastikan ya, jangan sampai salah, klik tombol tambah. Seandainya nih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ada kesalahan input tapi sudah klik tombol tambah. Nah, jangan panik ya, sebelum kita submit memang tetap masih bisa kita edit ya. Jadi jangan, nggak apa-apa, masih tetap bisa diedit, tapi dipastikan. Bisa ya? Bapak Wahyudin, mohon untuk mic-nya di mute dulu. Terima kasih. Di sini saya akan lanjut. Kalau kita mau melihat
apa yang sudah kita input ya, silakan kita klik tombol view seperti ini. Cuman sebelumnya kita akan praktekkan bagaimana cara melakukan upload file dokumen yang diperlukan untuk dilakukan upload. Kita klik tombol tambah, kita pilih jenis file yang akan diupload ya. Ketentuannya sama seperti praktek yang sebelum kita contohkan tadi ya, pada import pengalaman Siki sama ya. Dan juga baik itu jenis, kemudian jenis file, ukuran atau size file tersebut ya, itu sama. Klik tombol simpan, tambah lagi sampai ketiga file itu sudah kita upload semua. Kemudian kita tambah lagi terakhir BAST ya, klik tombol simpan. Nah kemudian setelah itu apalagi yang harus kita lakukan terakhir adalah submit data. Bapak Ibu, pembedanya antara data Siki dengan data yang ada pada simpan adalah data Siki itu datanya tidak selengkap atau tidak sedetail yang ada pada e-pengalaman. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan edit kembali. Sedangkan data yang ada pada e-pengalaman, jika kita melakukan self declare atau kita klik tambah pengalaman ini, artinya inputannya sudah sesuai. Jadi tidak perlu lagi kita edit-edit, kecuali ya sudah kita input di self declare ini ya, tambah pengalaman, tetapi kita ada kesalahan. Setelah kita view nih, contohnya kita klik view ya, oh ternyata pembangunan jembatan Suramadu ya, namanya salah. Klik tombol kembali, kemudian edit namanya ya. Misalkan ya, kita ubah, kemudian akan berhasil terupdate. Kalau kita lihat kembali ya, di sini sudah benar seperti itu ya, sudah sesuai yang kita update. Nah juga di dalam halaman view ini ya, apabila kita sudah melakukan upload file, kita bisa melihat file upload di sini. Klik tombol lihat, akan tampil file yang sudah kita upload. Nah, kemudian juga kita klik tombol kembali. Di sini kalau misalkan mau delete pun sama ya, seperti yang tadi ya, delete pun bisa dilakukan. Dan untuk itu saya infokan juga Bapak Ibu sekali lagi ya, jangan sampai salah melakukan inputting data dan upload data. Jika sudah disubmit itu tidak akan bisa lagi dilakukan editing dan deleting data. Jadi dipastikan datanya benar baru disubmit. Klik tombol submit, dibaca ketentuannya dan juga checklist. Saya menyetujui ketentuan yang berlaku, klik ajukan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah diajukan, statusnya di sini ya, sudah diajukan, menunggu proses validasi. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di bagian nomor registrasi nih, di bagian nomor registrasi atau kolom nomor registrasi, di sini ada pembeda ya, apakah ini datanya diinput ya di aplikasi Simpan ini atau didapatkan dari data di pengalamannya. Nah, setelah sudah kita submit ya data-data ini, hanya kita hanya bisa melakukan melihat atau view pengalaman yang sudah kita ajukan. Mbak, ini kalau datanya sudah diinput tapi belum disubmit, itu hilang nggak kalau programnya ditutup? Enggak. Nggak hilang ya, jadi nggak hilang. Oke, silakan Mbak lanjut. Oke, nah misalkan nih saya sudah melakukan validasi ya, tahapannya akan kemana lagi sih Mbak gitu ya? Jawabannya adalah setelah kita melakukan validasi, maksudnya bukan validasi submit data ini akan masuk ke ketua validator. Nah, ketua validator ini bertugas untuk melakukan penunjukan siapa sih validator yang akan ditunjuk untuk memvalidasi pengalamannya ya, yang sudah kita declare ya,
Di situ barulah setelah ditunjuk siapa ketua validatornya baru akan dilakukan validasi. Setelah pengalaman dinyatakan valid, barulah tampil di data Spokja tadi yang ada di sini Bapak Ibu nih. Nah, yang ada di sini nih di pengalaman nanti baru Pokja bisa melihat oh iya pengalamannya sudah valid nih, sudah dinilai oleh validator atau sudah divalidasi oleh validator seperti itu. Bapak Ibu nanti sudah jangan panik ya, yang seperti yang saya info tadi. Kalau misalkan nih ketika kita login nanti ada keterangan untuk saat ini ya, untuk saat ini masih ada misalkan NPWP-nya tidak valid, itu jangan panik. Ini masih dalam pengembangan kita. Untuk saat ini diabaikan saja kalau ada keterangan NPWP tidak valid. Nanti setelah launching baru misalkan ada kendala NPWP-nya keterangannya tidak valid, nah itu nanti menunggu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian di sini juga kalau kita klik submenu profile ya, seperti yang sudah saya info, kalau misalkan datanya di sini ada yang tidak sesuai, silakan info asosiasi masing-masing untuk melakukan edit data di Siki ya. Jadi ini datanya kita dapat dari Siki. Seandainya data ini salah, artinya kita harus editnya di Siki ya, bukan editnya di e-simpan seperti itu. Kalau misalkan data kita sudah login ya, kemudian kita itu sudah seharusnya di Siki itu sudah punya sertifikat misalkan ya, tapi tidak tampil. Nah, kalau tidak tampil seperti itu, silakan logout kemudian login lagi gitu untuk kita sebut ya untuk melakukan get data kembali, karena sebelumnya mungkin ada kendala ya, kemungkinan besar ada kendala ketika mau melakukan get data dari data Siki, gagal, terkendala koneksi, makanya tidak tampil. Untuk penanganannya adalah dengan logout dan login lagi seperti itu. Untuk dari saya sekian Mas, sudah cukup jelas sih seharusnya ya. Semoga Bapak Ibu ke depannya bisa paham dengan apa yang saya jelaskan dan bisa direview lagi, nanti ditonton lagi videonya. Sekian, terima kasih. Ya, ini nih terakhir saya bantu jawab yang pertanyaan di menu chat aja ya Mbak ya. Ya, baik. Kebetulan kita sudah lewat waktunya. Ini nggak apa-apa, kita lanjutin aja ya untuk jawab-jawab pertanyaan ini ya Mbak ya. Ya. Oh ya, sebelumnya tadi kalau mungkin yang mengingatkan aja nih yang masalah teknis inputting aja dulu sebentar. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang bermasalah dalam proses importing data, misalnya nggak muncul datanya, itu data pengalamannya diimport dari Siki itu nggak muncul, misal kosong pengalamannya, itu bisa di logout dulu, kemudian login kembali, masuk kembali, gunakan tadi username dan password Siki tadi, itu biasanya muncul. Atau misalnya kalau nggak muncul itu coba cek jaringan internetnya, biasanya permasalahannya di situ. Kemudian ini saya baca dulu satu-satu di sini. Jadi referensi kerja yang diambil itu untuk diverifikasi oleh tim Pokja itu adalah 10 tahun terakhir sesuai dengan peraturan. Jadi kalau yang sudah nyampe lebih dari 20 tahun itu nggak dilihat lagi. Jadi 10 tahun terakhir aja yang nanti yang akan diverifikasi. Kemudian untuk yang punya SK SDA, apakah bisa mengklaim beberapa pengalaman dengan posisi berbeda? Nah, ini seharusnya sesuai dengan proyek yang dikerjakan ya. Kalau yang berbeda itu harusnya nggak bisa. Pak, boleh ikut sharing Pak? Oh iya, silakan Bapak. Ya, yang pertama ya alhamdulillah kalau bisa 10 tahun ya Pak ya. Iya, pertama.
Lalu yang kedua, kalau untuk pekerjaan konsultan Pak, itu kan ada kontrak yang lamsam ya Pak ya. Yang lamsam itu kan tenaga ahli bisa bekerja di dalam 3 proyek Pak. Jadi bisa saja si tenaga ahli dalam kurun waktu yang sama dia assignment, dia mengerjakan 3 pekerjaan di perusahaan itu Pak. Itu bisa Pak. Kecuali mungkin kayak supervisi itu memang harus full assignment Pak. Itu bisa, nggak boleh rangkap dia Pak, nggak boleh rangkap. Tapi kalau lamsam punya desain kajian itu bisa Pak. Gitu. Jadi minta tolong itu dipertimbangkan. Jadi si tenaga ahli itu mungkin bisa memasukkan lebih pengalaman dalam kurun. Itu satu Pak. Lalu yang kedua Pak, ya mohon maaf. Mohon untuk pengisian data digital ini bisa dibuat simpel Pak. Seperti tadi Pak, BAST Pak. Kalau BAST itu kan bukan urusannya si personil Pak. BAST itu kan perusahaan Pak. Gitu. Si personil itu seperti tadi ada pertanyaan, mungkin bisa saja dari proyek itu selama 6 bulan, assignment dia mungkin bisa hanya 4 bulan Pak, gitu loh. Bisa hanya 4 bulan, tapi maksimal ya 6 bulan. Dan malah kalau di konsultan Pak, ya kadang-kadang sampai perapian segala macam, assignment dia mungkin bisa lebih dari yang ada di time schedule proyek Pak. Umpamanya assignment dia 4 bulan, tapi karena dia harus rapikan, bisa saja dia masih bekerja selama proyek itu ada, mungkin sampai 6 bulan. Nah ini apakah bisa dia klaim di time schedule kegiatan dia cuma 4 bulan, tapi dia bikinnya 6 bulan gitu Pak. Nah ini tolong jadi pertimbangan juga Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Pak. Memang kalau kami sih sementara ini mengikuti bagaimana yang idealnya gitu kan, yang seharusnya bagaimana, tapi memang di lapangan memang seperti itu Bapak. Banyak hal yang terjadi yang seperti itu akan menjadi pertimbangan dari kami Bapak. Terima kasih atas masukannya. Ya Pak, karena memang regulasinya tidak melarang Pak satu tenaga ahli itu bekerja untuk lebih dari 2 proyek Pak, lebih dari 1 proyek Pak. Kita regulasi Pak ya. Ya, terima kasih Bapak atas masukannya Pak. Tadi untuk yang bagaimana untuk pengalaman yang dengan swasta itu selama ada BAST-nya itu bisa dimasukkan itu pengalamannya. Ataupun yang tadi kan kalau di sini kan tadi klasifikasinya hanya PU atau non PU. Maksud PU di sini adalah PUPR ya Pak ya, yang di lingkup Kementerian PUPR. Sedangkan yang di non PU tadi di luar Kementerian PUPR. Jadi kalau selama itu masih ada BAST-nya itu bisa dimasukkan. Kalau nggak ada BAST-nya untuk sementara ini itu nggak bisa dimasukkan pengalamannya Pak. Jadi seperti itu. Kemudian sebentar Bapak, saya ini cukup banyak juga nih pertanyaannya. Bagaimana kalau pekerjaan yang kita kerjakan tidak sesuai dengan SKA kalian sendiri, apakah bisa dimasukkan ke pengalaman? Yang penting kalau datanya itu ada di SIK itu sebenarnya bisa diklaim juga atau ditinggalkan, itu tinggal diimport aja datanya. Kemudian ini yang terakhir ini ada, saat ini baru bisa memasukkan 5 tahun terakhir, namun tender akan diverifikasi. Oh ini sudah dijawab ya. Terima kasih Mas Aska. Jadi yang bisa diimportkan sementara ini cuma 5 tahun, sedangkan nanti yang diverifikasi 10 tahun. Jadi nanti selama masa uji coba ini kami masih menggunakan 2 metode, yaitu secara manual dan menggunakan aplikasi Bapak. Jadi seperti itu. Kalau ini yang tenaga ahli yang memiliki lebih dari SKA, lebih dari 1 SKA kayaknya. Iya. Kalau lebih dari 1 SKA, yang penting kalau ada di SIKI tadi langsung diimport aja. Import ya? Nah, import aja yang dari SIKI tadi. Kemudian sebentar.
Mungkin kalau ada yang mau nanya langsung ngomong aja ya Bapak ya. Saya bacanya satu-satu agak belibet juga nih. Ini udah lewat 15 menit Pak. Sebentar saya baca dikit lagi ya. Ya silakan Bapak. Ya silakan Bapak. Kalau aplikasi Emon sama itu yang laporan per 2 mingguan internal di KPU masih berlaku nggak? Itu iya kan Pak, iya Bapak. Kalau jadi ya, semua kan ada datanya Pak. Iya, kan di situ di Emon, kemudian di di laporan serapan per 2 mingguan itu kan ada semua datanya. Nah, coba kita melihatlah gini Mas, bahwa kebutuhan dan sesuai dengan undang-undang itu kan sudah digeser, sudah bukan lagi di syarat, tetapi pada saat berkontrak masuk kendali tenaga yang ber-SKT itu kan ada di tangan PPK. Seharusnya memang kalau itu bisa ngikut di Emon dulu Pak. Nah PPK melapor ke sana, tinggal tenaga yang yang ada hubungan dengan pekerjaan itu tinggal merefer mengambil datanya. Itu kan lebih simpel Mas. Iya. Ya, thank you, makasih. Ya, itu memang kita untuk importing data itu kita sinkronisasikan dengan e-monitoring Kementerian PPR, SPSI dan juga SIKI. Tapi khususnya untuk yang TA ini itu dari SIKI aja Mbak ya, Cindy ya? Kenapa Mas? Ya, importing data khusus yang untuk TA ini sementara ini baru bisa dari SIKI aja ya Mbak ya? Ya, betul. Ya, sementara ini masih baru bisa dari SIKI aja Pak untuk importing data khusus untuk TA. Tapi kalau untuk badan usaha itu udah bisa diimporting itu baik dari e-monitoring, SPSE ataupun dari SIKI Pak. Mungkin nanti dengan pengembangan aplikasi selanjutnya itu mungkin bisa sampai ke arah sana Bapak Abdul Wahid. Terima kasih Bapak tadi Pak. Ya Pak, simplifikasi itu sangat penting Pak, karena memang iya, Pak. Iya. Jangan sampai ya tenaga ahli atau aplikan apapun lah, mau tenaga ahli atau badan usaha, jangan harus tiap sebentar dia harus updating, tiap sebentar dia harus updating Pak. Iya. Ada juga kemarin masukan kenapa nggak sinkronisasikan dengan aplikasi Sikap ya Pak ya, tadi Sikap atau dari SPSE itu. Nah untuk mensinkronisasikan, menyatukan lah lebihnya ya, lebih tepatnya itu kan beda instansi, beda UNOR Pak, itu birokrasinya cukup ribet, itu ada juga kepentingan di sana sini, kemudian sedangkan kebutuhan aplikasi ini kita butuhnya cepat Pak. Satu lagi Pak Emil, sorry, sama Mbak Cindy, hubungannya ke PPKB gimana nih aplikasi ini? Kalau beda, PPKB tersendiri itu yang aplikasi PPKB dari LPJK ya Mbak Cindy ya? Nah, datanya kan hampir sama tuh Mbak Cindy. PPKB ya Pak ya? Itu sih Pak Emil. Kalau PPKB itu kan, kalau misalkan Bapak mau perpanjangan, Bapak mau naik kualifikasi, ya kan ya? Kalau Bapak mau naik kualifikasi, Bapak harus menambah sesuai dengan ketentuan yang sudah kita berikan gitu. Iya, jadi kalau untuk PPKB itu 3 tahun sekali Mbak ya? Iya. Nggak harus sih kalau inputtingnya Pak, inputtingnya kapan aja bisa dilakukan oleh maksud Mbak Cindy, maksud kami kan basis data yang dibutuhkan kan sama, data pengalaman juga. Iya ya? Atau bukan? Kalau PPKB bukan data pengalaman ya? Lah, sampai saat ini gini aja Pak, untuk sampai saat ini. Halo Mbak, saya mau nambahi tentang PPKB itu benar, makanya kita perlu data yang terintegrasi, itu yang penting. Tadi Bapak siapa yang nanya itu benar sekali, jadi nggak setiap ada keperluan kita harus ada inputting lagi. Memang PPKB itu hubungannya dengan pengalaman dan juga bukan hanya pengalaman dia sebagai tenaga ahli, tetapi pengalaman-pengalaman dia mengikuti seminar, pelatihan, dan sebagainya, semuanya ditambahkan dengan nilai SKPK kita berapa. Sedangkan yang untuk CV ini, pengalaman ini kan larinya kalau di BPKB nanti ke logbook begitu ya. Tadi Pak siapa bagus sekali itu memang. Pak Abdul Wahid, iya. Pak Abdul Wahid. Pak Ade,
Dan Pak, iya benar Pak, karena menyangkut betul itu. Jadi harus ada sistem, nanti mohon ke Dirjen Bina Konstruksi atau siapa nanti yang berwenang, harus ada integrasi. Jadi kita harus bermain dengan basis data yang terintegrasi, jadi single data user gitu. Jadi enak, jadi nggak setiap kali kebutuhan istilahnya kita sudah nyerahkan KTP di suatu kebutuhan, naruh lagi KTP, padahal kan sekarang udah bisa link gitu dengan Dukcapil, demikian juga NPWP, terus kemudian juga syarat-syarat yang lain yang berkali-kali selalu itu yang menjadi syarat, kemudian selalu diminta lagi. Ya, akhirnya kan numpuk di mana-mana begitu. Harusnya memang harus ada satu single data yang bagus dan terintegrasi, semua bisa memakai itu gitu loh. Memang PPKB nanti basisnya juga pengalaman tenaga ahli tersebut disebut dengan logbook, sekian tahun dinilai nanti dapat berapa, kemudian ditambah lagi adanya training, latihan, mengikuti seminar, extended executive summary dan lain sebagainya gitu. Tapi data-data yang sudah ada jangan dineglected istilahnya gitu, dan nggak bisa link gitu. Nah, ini usulan aja. Sekarang kan harus semuanya satu data Indonesia, malahan kalau Pak dari Bappenas itu berbicara, Pak Bappenas. Dari kemarin memang untuk masukan seperti ini memang sudah ada Pak. Kenapa tidak diintegrasikan dengan data yang di PPKB untuk bagi tenaga ahli tadi? Gini Pak, kenapa ada muncul aplikasi ini yang baru lagi seperti yang tadi kami jelaskan di awal, ini karena adanya kebutuhan yang mendesak Pak. Jadi untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, proyeknya itu harus cepat gitu kan Pak. Kemudian dibuat aplikasi ini. Kalau kita menggunakan aplikasi yang lama itu nanti kita takutnya itu bisa bermasalah pada pengguna yang existing yang ada sekarang, sedangkan kebutuhan aplikasinya berbeda Pak. Jadi kan kebutuhan aplikasi yang tadi baik dari PPKB ataupun yang tadi aplikasi Sikap itu berbeda-beda Pak. Memang secara umumnya itu datanya sama, tapi khusus untuk yang simpan ini ada spesifik tersendiri, datanya itu diminta, yang akan diverifikasi itu apa. Nah itu seperti itu. Tapi nanti ke depannya itu akan kita coba, memang ke depannya akan kita coba untuk integrasikan itu Pak. Memang seperti itu rencananya Pak. Cuman karena tadi kan ada yang berbeda, UNOR itu kan butuh penyamaan persepsi, penyamaan programming datanya itu mungkin berbeda. Mereka menggunakan bahasa pemrograman seperti apa di aplikasinya, di kita menggunakan seperti apa, itu memang cukup rumit Pak kalau untuk menyatukan aplikasi itu Pak. Memang butuh waktu, sedangkan kita butuhnya yang cepat gitu. Ini kenapa muncul aplikasi baru ini, karena kebutuhan data yang cepat gitu Pak. Database baik dari badan usaha ataupun tenaga ahli gitu Pak. Tapi nanti ke depannya itu pasti akan menuju ke arah sana. Oke, baik Pak, menambahkan aja untuk dari Pak Emil. Untuk sementara kita mengintegrasikan 3 Pak. Jadi untuk IMON, SPSC, kemudian baru Sikap. Yang lain mungkin kedepannya akan kita coba integrasi, karena kan banyak aplikasi ke aplikasi. Dan juga mungkin bahasa pemrograman juga agak rumit untuk mensinkronkan atau mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di Indonesia Pak. Tidak semua aplikasi sama bahasa pemrogramannya dengan yang kita buat ini disimpan. Itu Pak tambahannya. Jadi ya memang agak ribet juga sih Pak. Selain dari yang itu tentunya ada dari ego sektoral juga, mungkin itu kita tidak bisa kita tutupi, itu ada ego sektoral di sini. Tapi itu kan kita coba perbaiki satu-satu Pak. Itu nggak bisa cepat memang Pak. Memang harus pelan-pelan kita coba dekati satu-satu. Kemarin sudah kita coba dekati dari LKPP juga sudah kita coba dekati juga Pak. Izin Bang Emil bisa bicara Pak? Ya silakan Bapak. Udah 4:30 soalnya. Ini yang terakhir ini ya, kita udah 4:30 Bapak. Iya. Iya, mungkin saya bertanya sedikit aja Pak. Dengan adanya aplikasi sistem ini,
apakah ke depan juga nanti di dalam proses tender, apakah tenaga-tenaga ahli itu masih harus dihadirkan di ke hadapan PPK seperti yang banyak terjadi saat ini gitu Pak? Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Ya. Nah itu untuk kedepannya itu nanti kita untuk seperti apanya itu kita masih menunggu regulasinya Pak. Nanti kalau regulasinya sudah ditetapkan oleh pimpinan itu kita mengikuti yang regulasi itu aja Pak. Untuk sampai saat ini nih kita juga belum tahu secara detail kedepannya seperti apa. Jadi sementara ini ya kita input aja dulu Pak datanya. Jadi nanti kita bisa lihat pada saat uji coba November nanti kebutuhannya itu apa aja. Kayak tadi kan tenaga ahli kan banyak yang nggak punya data kontrak. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan juga, atau nggak tahu nilai kontraknya berapa, atau misalnya bagaimana tenaga ahli tadi punya SK berapa, pengalamannya yang di swasta bagaimana. Nah itu semua kami jadikan bahan masukan nanti dalam pengembangan aplikasi dan penyusunan regulasi ke depannya seperti apa Bapak. Oke, menambahkan dari jawaban Pak Emil. Mungkin yang dimaksud itu Pak Yanuar itu setelah ditetapkan pemenang Pak ya. Jadi tenaga ahli itu dihadirkan oleh PPK setelah ditetapkan pemenang mungkin Pak ya. Iya betul Pak. Atau pas evaluasi kalau dihadirkan setelah penetapan pemenang itu masih kebijakan dari PPK Pak, atau mungkin dari aturan yang berlaku nanti seperti apa, dokumen-dokumen lelangnya seperti apa, kita juga belum tahu ke depannya. Itu salah dari saya, itu tambahan Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya, intinya kita masih dalam penggodokan regulasinya dulu Pak. Ini kalau udah regulasinya sudah keluar, sudah final, nah ini udah enak nanti untuk mensosialisasikan. Tapi terima kasih nih masukan-masukan ini sangat bermanfaat lagi, berguna bagi kami untuk pengembangan nanti dan sebagai masukan dalam penyusunan regulasi nanti Bapak. Terima kasih Bapak. Pak Emil, maaf sebelum ditutup Pak, karena ini kan nanti akan banyak terkait dengan masalah teknis Pak ya. Iya. Mudah-mudahan PUPR atau Bina Konstruksi bisa mengadakan rapat khusus intensif dengan kami lah Pak, dengan Intakindo, dengan DPN, atau diikuti juga oleh beberapa provinsi, karena memang asosiasi profesi yang terkait dengan jasa konsultansi itu kan tidak banyak Pak. Iya. Dan memang karakteristik di dalam penyampaian pengalamannya segala macam, kriteria pengalamannya itu berbeda Pak dengan pelaksana Pak. Jadi mohon ada pertemuan intensif juga lah Pak, diajak kami Pak. Terima kasih Pak. Siap Bapak, nanti kami sampaikan kepada pimpinan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak atas masukan dan sarannya pada kami. Kami juga mengirimkan ke chat untuk daftar hadir, kemudian apa lagi nih? Panduan simpan ya Pak. Ada di chat. Mohon diisi untuk yang daftar hadir. Saya terakhir untuk saya memberikan kesimpulan bahwa seharusnya data kontrak itu dilingkan dengan NKPK untuk yang tenaga ahli ya Pak. Jadi itu kesimpulannya. Kemudian BAST itu bukan urusan perusahaan, bukan tenaga ahli. Mungkin juga tidak perlu dimasukkan BAST untuk tenaga ahli. Kami mengingatkan bahwa batas waktu penyelesaian Bapak Ibu ke dalam aplikasi simpan tanggal 14 Oktober. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempercepat pengisian agar kami bisa validasinya juga bisa cepat, yang nantinya akan kami gunakan di tender tahun anggaran 2021 dan insya Allah akan dimulai mungkin Oktober ke November ini.
Sekian dari saya, atau mungkin dari Pak Wakil Ketua mau menambahkan, Pak? Ada ya, sebentar sedikit, Pak. Pada prinsipnya saya atas nama pengurus Dewan Pengurus Nasional Intakindo mengucapkan terima kasih sekali. Betul tadi yang dikatakan oleh Pak Yudi, perlu kita intensif. Nah, untuk menyongsong sampai tanggal 14 Oktober ini, bagi teman-teman semua seluruh Indonesia, mohon segera dilakukan inputting datanya. Kemudian sesuai dengan request kami tadi, Bapak Ibu dari Dirjen Bina Konstruksi, mohon segera direspon apabila ada pertanyaan-pertanyaan, jadi nggak delay, dan helpdesk ataupun melalui chat ataupun melalui email tersebut segera akan sangat membantu bagi teman-teman kita, anggota-anggota tenaga ahli Intakindo seluruh Indonesia. Gitu, Pak. Jadi pada prinsipnya mudah-mudahan ini sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu mengemban amanah Undang-Undang Nomor 2 tentunya, karena di Undang-Undang Nomor 2 adalah terciptanya sistem informasi data yang terintegrasi. Nah, makanya tadi terintegrasinya itu menjadi suatu keywords atau kata kunci yang penting sekali gitu. Jadi bukannya mempersulit atau memperlambat, justru harusnya lebih efektif, efisien dan cepat begitu, dan akurat tentunya kan begitu. Begitu, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi atas nama Dewan Pengurus Nasional Intakindo, kami mengucapkan terima kasih sekali. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak Ibu. Sebelum ditutup, mohon dibuka video Bapak Ibu sekalian untuk dokumentasi kegiatan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya telah menghadiri dalam acara pendampingan input data pengalaman ke dalam simpan. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan ke depannya sistem ini bisa dipakai untuk tender tahun 2021. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Abdul dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih terhadir. Mohon izin Bapak, saya Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ayo Mas. Selamat sore Bapak sekalian.